Apakah leluhur kita itu suka perang sehingga menghancurkan negara, kerajaan-kerajaan kita sendiri? Coba diangen-angen. Hancurnya kerajaan, hancurnya peradaban di sini itu karena ada dogma dan doktrin dari luar, sehingga ajarannya itu selalu mengadu domba. Kalau tidak sekeyakinan, dianggaplah kita itu orang kafir, sehingga dengan mengatakan kita itu kafir maka halal untuk diserang. Nah, itulah makanya saya tidak bosan-bosan menyampaikan seperti ini. Kita mengajak pada sedulur-sedulur semua, mari kita itu benar, mari kita itu beneh, dan supaya menjadi waras, gitu loh. Jadi kita itu jangan terdogma dengan dongeng-dongeng. Dongeng pun kalau ada buktinya monggo, tapi kalau dongeng itu nggak ada buktinya, apalagi yang didongengkan itu bukan kejadian yang di sini, bukan leluhur kita yang mengerjakan. Terus kita itu percaya, maksudmu itu percaya itu yang bagaimana? Gitu loh. Apakah kita itu memang masyarakat atau rakyat yang sangat bodoh tanpa diajari oleh leluhur-leluhur orang luar, terus kita itu tidak tahu kebenaran? Apakah seperti itu? Apakah kita lupa dengan leluhur-leluhur kita? Sedikit saja, satu pun yang saya sebutkan, Bandung Bondowoso. Coba, yang waktu itu membuat candi Mendut. Apakah ada tokoh-tokoh dari luar yang bisa menandingi dan bisa mewujudkan? Dan itu candinya masih ada sampai sekarang. Kalau itu dianggap legenda, itu dianggap fiktif, ya wong keblinger, memang sengaja untuk membelokkan sejarah dan untuk meracuni otak kita sebenarnya. Coba. Nah, kalau orang luar hanya bisa mengangkat pedang, hanya bisa membunuh orang lain, terus dibangga-banggakan tentang orang itu sakti dan lain sebagainya. Nah, apakah kita lupa dengan perjalanan Angling Darmo? Apakah kita lupa dengan jasa-jasa para leluhur kita, para raja-raja terdahulu yang belum ada peradaban menulis membaca, dia sudah menjadi panutan, sudah menjadi pimpinan untuk menyatukan bangsa ini supaya bersatu dan selalu bangsa ini mempunyai peradaban yang tinggi? Apakah tanpa ajaran-ajaran dari tokoh-tokoh dari luar negeri itu, terus orang Nusantara itu ya sebodoh itu? Kira-kira cerita itu belum dibawa ke sini, di sini sudah penuh dengan cerita tentang kesaktiannya, tentang kemahirannya membentuk Nusantara ini sampai menjadi negara NKRI yang kita nikmati bersama. Negara-negara itu belum ada penghasilan yang sangat luar biasa. Negara lain tidak memiliki keindahan, kesuburan. Negara kita itu sudah terkenal negara sing gemah ripah loh jinawi. Itu pun masih Karto, Toto, Toraharjo. Apakah cerita itu mau akan kita bikin cerita masa lalu? Kira-kira harus diwujudkan. Ya kita gali lagi dan kita bangkitkan lagi semangat orang-orang Nusantara ini, termasuk orang-orang Jawa. Supaya apa? Supaya kita itu nggak terlalu didogma dan didoktrin oleh bangsa-bangsa lain yang pada akhirnya dengan kedatangan dogma dan doktrin itulah maka Nusantara ini jadi kacau balau seperti ini sampai sekarang. Coba dengan berdirinya Mataram kuno,
sampai kerajaan Mojopahit dan lain sebagainya. Hancurnya karena apa? Apakah leluhur kita itu suka perang sehingga menghancurkan negara, kerajaan-kerajaan kita sendiri? Coba diangen-angen. Hancurnya kerajaan, hancurnya peradaban di sini itu karena ada dogma dan doktrin dari luar, sehingga ajarannya itu selalu mengadu domba. Kalau tidak sekeyakinan, dianggaplah kita itu orang kafir, sehingga dengan mengatakan kita itu kafir maka halal untuk diserang, halal untuk diserbu. Coba, sehingga cagar-cagar budaya sebenarnya yang perlu, yang masih mestinya itu wajib hukumnya bagi orang Nusantara itu untuk melihat kejayaan waktu dulu, waktu dipimpin oleh raja dengan kemahiran pembangunannya dan kemegahannya dan keindahannya. Sampai kerajaan Mojopahit pun sampai sekarang sulit ditemukan di mana letak kerajaan Mojopahit waktu itu. Hanya kita tuh mendengarkan ceritanya. Beberapa candi, beberapa tempat-tempat suci yang hancur berantakan, dihancurkan oleh orang-orang yang ngiri dengan keberhasilan dan keberadaban bangsa kita. Dan pelakunya juga orang yang sebenarnya mengambil manfaat dari sini, tapi otaknya sudah dicuci oleh orang-orang luar. Nah, sebenarnya kita tuh miris. Seandainya zaman dulu ya, para raja-raja kita tidak tersusupi oleh sisik melik yang dinamakan kepercayaan-kepercayaan dari luar, mungkin Nusantara ini nggak bisa ditandingi oleh negara-negara lain tentang keberagamannya budaya, keberagamannya bersuku-suku, keberagamannya berbahasa-bahasa, dan keberagaman pembangunannya. Karena setiap raja itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dan sangat disayangkan lagi, sejarah-sejarah itu, kenapa kalau sejarah orang luar itu dimasukkan di kurikulum pelajaran baik SD, SMP sampai SMA, tapi sejarah kita sendiri itu loh kok minim pembelajaran. Nah, itulah buktinya supaya kita itu kalau sudah jatuh ya sudah jatuh aja, nggak usah bangun. Makanya dengan kesempatan adanya channel, adanya YouTube ini, kalau kita itu dimusuhi, kalau kita itu dibenci, itu memang konsekuensi saya termasuk. Jadi saya terima, nggak apa-apa. Yang penting walaupun tidak banyak yang mengikuti, walaupun tidak banyak yang percaya, artinya tidak banyak berarti ada, walaupun sedikit. Dari sedikit inilah nanti menyampaikan ke anak putu tentang sejarah-sejarah Jawa, tentang keberadaban, tentang tentang kapitayanya, tentang agamanya. Jikalau semuanya sudah mau mendidik dengan anak putu untuk kembali ke ajaran Jawa, saya percaya dan saya yakin lambat laun ajaran Jawa dengan kapitayanya, dengan kasunyatanya, ini akan kembali kita miliki lagi, dan mungkin Jawa akan jaya seperti semula. Makanya orang yang untuk mencapai kejayaan mesti resikone banyak ya, mesti dimusuhi, mesti dihujat. Itu resiko. Kalau nggak berani dimusuhi, nggak berani dihujat, makanya aja macam-macam. Kelas gembar-gembor kepengen membangkitkan Jawa,
tapi takut dengan bayangan. Lah untuk apa? Orang lain aja untuk memaksakan orang harus percaya itu sampai mengangkat pedang dan lain sebagainya. Nah kita untuk mengangkat lagi kejayaan Jawa, apalagi yang nakut-nakuti itu adalah orang dari luar. Kita yang pribumi kok selalu harus menjadi penonton, tidak pernah menjadi pemain. Lah kok enak men kemadah kok suwe-suwe. Cutes pateni buak no kali.